bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Kami bumi ciptaanmu, kami bukan anak-anakmu, tetaplah dalam kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah Juru Selamat kami. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kami sekolah minggu, seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di gereja maupun di kediaman kita masing-masing, marilah kita dengan sukacita menyambut firman Tuhan sebagai sapaan untuk kerohanian kita, diambil dari Ulangan 16, dimulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Ulangan 16 ayat 13 sampai 17, kita membacanya secara responsorial. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari selamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pemilikanmu dan tempat pemerasanmu, Haruslah engkau sekalian harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Tetapi masing-masing dengan segala persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan.
Shalom bagi kita seluruhnya. Shalom. Tidak semangat ya, mengingat kenapa ini ya. Shalom bagi kita seluruhnya. Shalom. Ya, itu semangat yang dipaksakan. Serba salah ya. Baik, jemaat Tuhan, hari ini kita disapa dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi tentang Hari Raya Pondok Daun. Dan kita diikat oleh tema peribadahan dan persembahan. Jemaat Tuhan, tentu kita pernah ya, tidak sering tapi pernah mendengar Hari Raya Pondok Daun. Di dalam kisah Perjanjian Lama. Namun kita tentu tahu bahwa kita tidak pernah melakukan itu dalam peribadahan kita. Yang paling kita lakukan adalah khusus ibadah-ibadah khusus, semisal Paskah, Pentakosta, Natal, Jumat Agung dan yang lainnya. Kita tidak pernah merayakan Hari Raya Pondok Daun. Tapi dulu itu dilakukan oleh bangsa Israel karena memang ini bagian dari tradisi keyahudian. Apa itu Hari Raya Pondok Daun? Jadi Hari Raya Pondok Daun memiliki dua tema utama. Yang pertama adalah mereka mengingat kembali bagaimana dulu mereka sebagai orang-orang, sebagai bangsa yang pernah mengembara di padang pasir dan mereka tidak punya tempat tinggal, sehingga mereka mendirikan kemah-kemah, pondok-pondok. Kalau begitu sukarnya lah kehidupan mereka pada saat itu. Ya, pondok-pondok itu didirikan karena mereka tidak punya tempat tinggal di tengah-tengah padang gurun yang terhampar luas, dan mereka harus hanya berteduh di dalam pondok-pondok. Itu mereka rayakan untuk mengingat peristiwa kesukaran itu. Bagaimana dulu itu pernah terjadi di dalam kehidupan mereka, di dalam perjalanan mereka sebagai suatu bangsa untuk menuju tanah yang baru, yaitu tanah Kanaan. Yang kedua, Hari Raya Pondok Daun itu dirayakan untuk merupakan sukacita. Tadi kita baca ya, kamu harus, Tuhan malah bilang bersukacita. Itu sampai berapa hari? 7 hari. Karena apa? Mereka mendapatkan hasil panen. Mereka mendapatkan berkat materi untuk kelangsungan kehidupan mereka, dan patutlah mereka bersukacita untuk itu. Ya, nah itulah Hari Raya Pondok Daun. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari, anak-anak kami sekolah minggu, berkaitan dengan tema kita tentang peribadahan, penyembahan dan persembahan. Apa yang mau disampaikan kepada kita pada saat hari ini sebagai umat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini? Jemaat Tuhan, peribadahan selalu memuat kandungan teologis, selalu pasti ada maknanya. Jadi beribadah itu bukan sekedar bernyanyi, khotbah kita berdiri, selesai doa kemudian kita duduk. Beribadah bukan sekedar mematuhi tata tertib peribadahan dengan segala ritual-ritualnya. Sehingga ketika kita di dalam peribadahan kita seolah tidak memiliki arti, tidak mengetahui maksud dan tujuan. Kalau Tuhan meminta kepada jemaat, kepada umat Israel pada waktu itu, peringati hari raya ini, termasuk hari raya Pondok Daun ini, karena Tuhan menginginkan jemaat itu dalam peribadahannya selalu mengerti kenapa dia beribadah, apa maksud dari setiap peribadahan yang dia lakukan.
ya, bukan hanya karena saya Kristen, saya beribadah. Kalau cuma itu maka ibadah itu tidak akan melengkap, sehingga kesadarannya hanyalah yang penting saya datang ke gedung gereja. Tapi kemudian tidak bisa menikmati setiap hal yang tercantum di dalam peribadahan itu, sehingga kita selalu terganggu dengan handphone kita, ya, dengan kanan kiri kita, dengan pikiran kita yang melayang-layang, yang tidak pernah fokus misalnya, sehingga kita akhirnya tidak tahu apa-apa yang sedang kita lakukan dari peribadahan kita. Bahkan saya pernah melihat ya, seseorang begitu beribadah, dari sikap duduknya pun bukan sikap orang yang beribadah, tapi sedang berada di lato menurut saya perasaannya. Karena duduknya itu maaf ya, yang saya praktekkan sedikit, seperti bersandar, seperti berleha dengan khotbah tulis. Ini beribadah atau apa? Jadi kita kurang memaknai setiap peribadahan kita. Kita tidak tahu sebenarnya kita ngapain. Pada beribadah dan berjumpa dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, kita betul bersekutu, tapi harus ada pemaknaan iman bahwa di dalam ibadah itu kita sedang berkomunikasi secara khusus dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan kan yang mengaturkan ada hal-hal yang khusus, meski kita memang bilang setiap saat pun Tuhan bersama dengan kita. Tapi jangan kemudian kalimat itu disamaratakan untuk ya sudahlah, Tuhan selalu ada kok. Jadi tidak ada hal-hal yang spesial yang kita perlakukan. Padahal Tuhan pun menyuruh ada waktu-waktu khusus seperti hari raya Pondok Daun ini. Ada harus kita maknai secara khusus. Sehingga kita betul-betul tahu ngapain kita beribadah. Ya. Jadi beribadah itu kita betul-betul menikmatinya dan betul-betul bertanggung jawab dengan peribadahan kita. Kami dulu bahkan dosen saya bilang begini, kalau kita mau bertugas, mau berkhotbah, bahkan duduk kami itu pun diamati, ya, diamati. Dosen saya bilang, kalau kamu mau khotbah, kamu itu punya tanggung jawab. Kamu tuh bukan sekedar berkata-kata, kamu tuh bukan sekedar menyampaikan, bukan cuma di situ. Dari mulai kamu mau khotbah pun, kamu sudah harus menunjukkan sikapmu, kamu itu datang kepada Tuhan, bukan seperti melehe-lehe itu. Makanya dosen saya itu bilang, ya dia agak cermati ya, dia agak detail. Bahkan tempat duduk pun dia detail. Dia tidak suka kalau di gereja itu tempat duduk pengkhotbah itu sofa. Karena kalau sofa tahu yang mengenangnya, kita jadi seperti nyantai ya, nyantai. Dia selalu minta maunya kalau di gereja itu tempat duduk itu tegak. Dan kita di KPC sudah memenuhi syarat dia kan, secara otomatis. Karena begini kan tegak. Jadi sikapnya pun dari mulai mengkhotbah itu pun jangan tunjukkan sikap sepele. Begitulah juga semua sebenarnya. Dari mulai kita mau beribadah bukan jadi seperti robot, tapi kita tahu bahwa kita memang sudah datang berserah, menyerahkan diri dan berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Begitu juga dari sudut waktu. Ketika waktu pun tidak bisa kita hargai, biarlah saya datang terlambat dan terakhir misalnya, ya kan? Jadi kita nggak ada niat untuk lebih dahulu bertemu dengan Tuhan, untuk ini mempersiapkan hati. Ini menjadi persoalan. Makanya ironis memang terkadang kitalah yang membuat peribadahan kita kurang khusyuk, kurang hikmah. Karena kita memang tidak menikmati, kita nggak tahu ngapain kita beribadah. Jadi suka buka-buka handphone, suka ngayal. Amang Inang sekarang lihat saya ke depan, tapi saya nggak tahu ini pikirannya semua pada kemana. Ya kan, siapa yang tahu? Tapi kan tidak perlu tunjuk tangan. Siapa kita kalau dalam beribadah suka ngayal? Kesannya fokus tapi kemana-mana misalnya kan. Nah itu. Jadi nggak tahu sebenarnya sedang beribadah atau sedang sekedar hadir beribadah. Itu berbeda ya.
sambil beribadah. Kalau kita betul-betul beribadah, kita pasti menikmati, ya, dari setiap lirik, dari setiap pembacaan, dari setiap pendengaran khotbah dan yang lain-lain. Nah itulah, jadi ibadah selalu memiliki muatan teologis. Amankan jemaat Tuhan, pada hari raya Pondok Daun, Tuhan menginginkan mereka beribadah karena mengingat masa-masa sukar. Ini juga kalau masuk ke konteks kita luar biasa. Saya bilang, apakah sukar kita sekarang beribadah? Sukar ya, mengenang ya. Saya kalau begini, bolak-balik begini, ya kan? Kita pun mungkin kali sedikit curi nafas, ya, sulit, ya. Mau ngomong aja pun dengan teman nanti misalnya pulang ibadah, jaga-jaga, ya kan? Pokoknya sulit saat ini kita. Tetapi kan kita harus menimani seperti bangsa Israel ini, ya. Setiap hal memang selalu ada hikmah di balik. Mereka lebih sulit. Mereka itu harus mendirikan pondok-pondok. Ya. Kita tidak mendirikan pondok-pondok, kita hanya tinggal memperlengkapi diri dengan alat-alat medis kesehatan. Tapi kalau mereka lebih sulit, lebih berat, sehingga mereka pada akhirnya menuju tanah Namiatani, ya, yang diberkati itu. Dan juga kalau kita imani sesuai dengan arti dari Hari Raya Pondok Daun ini, yaitu mengingat merayakan hasil panen, ya, ini juga perlu kita nikmati. Bangsa itu memperingati Hari Raya Pondok Daun karena sudah diberkati Tuhan mereka. Apa yang mereka hasil, apa yang mereka tuai, apa yang mereka tabur sudah mereka tuai. Sudah ada hasil dari kelelahan mereka. Maka mereka beribadah. Begitulah kita. Karena Tuhan bilang 6 hari lamanya engkau bekerja. Tapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allah. Ada hari bahkan Tuhan mengajak kita bersukacita bersama. Kan luar biasa. Tuhan suruh kita berletih, tapi Tuhan pada hari terkhusus adalah hari bersukacita, menikmati berkat yang daripada Tuhan. Jadi Tuhan itu berarti senang kalau kita merayakan atau melakukan celebration, ya, perayaan, ya. Tapi Tuhan senang. Tuhan sampai kepada jangkauan pemikiran seperti itu untuk kita ini, umat manusia yang suka selebrasi, ya. Tuhan pun paham, kamu sudah lelah. Ini saatnya kamu bersukacita. Nah, persoalannya kita sudah lelah bekerja selama 6 hari. Hari ke-7 semakin bersukacita enggak ya? Entah-entah ke gereja takutnya dianggap beban, ya. Gak beda-beda hari libur. Malah hari Minggu lah hari sibuk. Bilang sehat. Kenapa? Ada siap itu arisan. Yang karena COVID ya kita nggak arisan karena manginang, ya. Kalau nggak selalu kita malah sering kita dengar begitu kan? Ya memang begitu. Kita tambah-tambahin arisan lah kita, inilah itulah. Jadi malah kita nggak ada selebrasinya, ya. Kurang dari sukacita. Nah, Tuhan bahkan katakan pada hari di mana panenmu, kamu panen, rayakan. Ya, berarti Tuhan menghargai kan kerja keras. Kita semua manusia bekerja keras. Dan harus ada waktu untuk kita merayakan hasil dari pekerjaan kita. Bersukacitalah atas apa yang sudah kau peroleh. Tapi sukacita kita itu bukan sukacita yang kebablasan, tapi di dalam sukacita itu adalah ada perenungan, kesadaran. Kenapa saya bersukacita? Karena Tuhan sudah memberkati. Di balik suatu hasil panen yang besar tentu ada suatu pengorbanan yang besar. Iya kan namanya? Tidak mungkin orang bisa panen tanpa dulu dia melalui proses yang besar, yang melelahkan. Ada pekerjaan yang dilakukan yang berat, bahkan pengeluaran yang berat
kemudian dia bisa panen. Sama seperti kita kan, kalau zaman dulu kan ini Israel konteksnya karena mereka adalah agraria, gitu ya. Sumber utamanya bercocok tanam. Kalau kita kan macam-macam, ya. Jadi ada yang di pabrik, ada yang di mana. Kita udah lelah. Pada hari yang sudah ditentukan kita bersuka cita. Hasil kelelahan kita boleh mendapatkan berkat untuk melanjutkan hidup. Itu kan suatu sukacita. Bersukacitalah, bersyukurlah karena Tuhan memelihara kita. Di tengah kelelahan kita itu kita ada kesehatan, kita punya keselamatan. Tuhan memelihara hidup kita. Kalau dipikir-pikir, banyaknya kendaraan yang kita lalui ya pergesekan itu kan, kita tapi bisa selamat. Saya kalau lihat jalan itu banyak banget kendaraan ini. Berapa persen itu kita bisa mengalami celaka ya? Karena saking banyaknya kan. Tapi kita selalu dipelihara Tuhan, diberi keselamatan, diberikan kesehatan. Itu kan patut kita syukuri. Bersyukurlah, bersukacitalah dalam beribadah kita, diimani. Kita beribadah, terima kasih Tuhan. Hari ini saya bisa beribadah. Ya. Tapi karena sudah biasa, kurang dipahami. Sama seperti masa COVID ini katanya kan. Saya ada tonton channel salah seorang pendeta, dia berkhotbah tapi seperti sambil diskusi, ada temannya dipanggil, jemaat biasa, terus ditanya, bagaimana di masa COVID ini antusiasme jemaat beribadah? Wah, semakin bertambah sukacita jemaat yang beribadah, Pak Pendeta. Bertambah keinginannya beribadah. Kenapa? Karena udah 3-4 bulan gak bisa beribadah di gereja. Jadi segitu diberi kesempatan untuk beribadah, antusiasmenya melonjak. Jadi rindu untuk beribadah. Begitu. Tapi kadang kalau ada yang ini terlambat sudah mempunyai kota tempat duduk, jadi kita suruh pulang. Makinlah rindu lagi dia untuk beribadah. Oh, malah kalau jadi tambah jarang, karena tidak diberi kesempatan, malah jadi rindu. Nah, kita sama seperti kita saat ini kan, saya yakin semuanya sebenarnya rindu untuk datang beribadah, semakin ingin ya. Tapi karena situasi, ada beberapa jemaat kita yang tentu tidak bisa, karena faktor usia, karena keadaan, harus dengan anak-anak, jadi tidak bisa. Jadi kadang kalau ketika kita kehilangan itu, baru kita merasa menghargai ya, amanillah ya. Ketika kita kehilangan itu, kita jadi lebih menghargai. Dulu awal-awal ada yang bikin meme seperti ini. Ketika dulu ibadah offline, jemaat asik online. Tapi sesudah ibadah online, jemaat rindu offline ya. Artinya apa? Ketika kita di sini asik online ya. Tapi sesudah ibadah online kita ingin datang beribadah offline gitu. Nah, kadang kita suka begitu. Tetapi firman hari ini mengingatkan kita, sama seperti dengan bangsa Israel. Kita memperingati hari raya, mereka memperingati hari raya Pondok Damai. Karena ada yang mereka ingin rayakan, yaitu merayakan bagaimana dulu sulit, bagaimana kemustahilan ada di depan mereka, tapi semua bisa terlalui. Yang kedua adalah bagaimana umat itu bersukacita, bersyukur, beribadah, bersyukur karena jerih lelah mereka mendapatkan hasil. Mereka boleh panen, mereka boleh bersyukur, dan rasa syukur itu diwujudkan dalam peribadatan. Nah, jemaat Tuhan, ayat yang ke-16 dikatakan sampai dengan ayat yang ke-17. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok,
dan ya itu ketentuannya dulu waktu itu ya. Namun dikatakan lagi, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Jadi dalam peribadahanmu janganlah dia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Ini agak sensitif ya ketika bicara persembahan. Kadang orang menganggap persembahan itu, oh ini hanya tentang uang, materi. Siapa yang menikmati? Pada waktu dulu saya pikir, bahkan seorang bapak bilang begini ke saya dengan pongahnya. Ini ada dua cerita ya. Ada seorang bilang begini ke saya. Saya kan biasa mau kok saya kalau gereja itu saya nggak ngasih persembahan. Saya nggak mau tanya kenapa. Ngapain saya tanya? Karena cara berbicara itu sudah menunjukkan kepongahan. Biasa kok saya ke gereja nggak mau persembahan. Itu satu. Yang kedua, waktu saya di Jogja ada seorang ibu tua, baik sekali orangnya. Dia bukan orang yang mampu ya, tapi dia nggak pernah anggap saya gereja. Dan dia bilang begini, saya pernah dulu waktu anak saya opname, suami saya baru di PHK, dan beberapa kali lah saya ikut ke gereja, aku nggak punya uang untuk memberikan persembahan. Tapi saya bilang gini, Tuhan, aku nggak punya uang untuk kasih persembahan. Kau tahu Tuhan keadaanku. Cerita pertama dan kedua, tapi ini nggak ngarang yang manginannya. Ini benar-benar yang saya alami. Cerita pertama dan kedua sama-sama tidak memberi persembahan, tapi kandungannya berbeda nggak? Sangat berbeda. Yang satu, saya tidak mengerti apa maksudnya menceritakan seperti itu. Ya. Dia sengaja nggak mau beri persembahan. Tapi yang kedua, dia ingin tapi dia tidak memiliki. Dan saya yakin Tuhan tidak memandang hina orang yang kedua ini, walaupun dia tidak memberi persembahan. Karena saya ingat firman Tuhan yang mengatakan persembahan yang terbaik itu adalah persembahkanlah tubuhmu. Persembahkanlah tubuhmu. Artinya apa? Seluruh hidupmu. Ketika engkau menyadari semuanya adalah berkat daripada Tuhan, ya, mau kita kasih berapa juta pun kita tetap merasa kita ini orang yang kecil di hadapan Tuhan. Dan ketika kita memberikan persembahan kita betul-betul dari sukacita kita seperti yang dikatakan di ayat 17 ya, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Kita pasti tahu berapa berkat yang ada pada kita yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Sehingga kita nggak menunggu-tunggu, sehingga kita nggak patok hati persembahanku harus diambilku sekian. Tapi Tuhan bilang, kau tahu berkat yang diberikan Tuhan padamu berapa? Persembahkan, ya. Tapi kadang kalau pendeta bicara persembahan agak sensitif ya manginannya, karena mungkin konotasinya adalah langsung ini untuk keperluan pendeta kah atau seseorang atau apa. Tentu tidak. Kita kan gereja kita ini mulai dari kita memberi persembahan, menghitung sampai mengirim ke kantor sinode itu tidak ada hubungannya dengan pelayan Tuhan. Kalaupun kami dapat gaji, mau seberapa besar pun persembahan kita, ya gaji kami ya itu, nggak ada pengaruh. Tapi kami berkhotbahkan tentang persembahan. Ini bukan untuk kepentingan kami pribadi, dan bukan juga soal nilai berapa nominal. Tapi dilihat dari kalau kita mampu memberikan persembahan kita sungguh-sungguh ya atas dasar kesadaran ya Tuhan sudah memberikan saya kehidupan, saya sudah dipelihara. Itu dulu sebenarnya yang kita koreksi. Bukan soal nominalnya, tapi pengertian kita tentang persembahan kita. Kalau nominalnya itu tergantung
tergantung jemaat Tuhan yang menyadari berkat Tuhan kepadanya. Ya, kalau masa-masa COVID kita kesulitan dan kemudian kita tidak bisa memberikan yang seperti sebelumnya, tentu tidak ada yang marah, Tuhan juga tidak marah. Tapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana sih kita memandang tentang persembahan. Karena maksud dari persembahan adalah kita bersyukur sudah dapat berkat. Itu sebenarnya. Kita bersyukur kita dapat berkat daripada itu. Masa kecil apapun itulah syukur kita. Saya sekali lagi tidak mengatakan tentang nominal, ya, bukan. Tapi cara kita memandang pemberian Tuhan. Kita rajuni dong, kita rasakan kan, kita nikmati kan, kita imani kan, Tuhan sudah kasih saya pemeliharaan kehidupan. Jadi saya berikan persembahan sekali lagi bukan untuk kepentingan 1-2 orang, tidak. Ini beda ya, beda fokusnya, beda artinya, beda kandungan makna. Jadi persembahan itu ya, adalah apakah kita sadar, apakah kita menyadari Tuhan kau sudah memberikan pemeliharaan. Ini saatnya aku bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan. Dan kalaupun gereja kita menjadi surplus, tentu itu harus kami gunakan untuk demi kebaikan penata layanan. Untuk kalau kita kan doa persembahan kita kan itu yang mau ya. Pakailah persembahan ini untuk kejayaan kerajaanmu di seluruh dunia. Kan begitu. Doakanlah kami para pelayan Tuhan yang dipercaya mengelola gereja ini agar bisa ini untuk kejayaan kerajaan. Kan tidak seperti itu. Nah itulah amanah yang boleh kita pahami dari firman Tuhan pada saat hari ini untuk mengingatkan kita. Berikanlah ya berkat ya. Kita harus materi diri ini pun kehadiran, pikiran dan macam banyak lainnya yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Sehingga kita tahu bersyukur kehadapan Tuhan. Tidak hanya tahu meminta di dalam setiap doa kita, tapi kita lebih lagi mampu bersyukur atas segala berkat Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang terkasih yang kami kenal, puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bersyukur untuk setiap hal yang kami boleh terima daripada Tuhan. Bahkan untuk ibadah hari ini kami boleh beribadah dan memaknainya sebagai rasa syukur karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan bersungguh-sungguh dalam beribadah kami, menikmatinya dan mengimaninya. Bahwa kehadiran kami ini adalah bersekutu dengan sesama dan berjumpa dengan Tuhan dalam setiap nyanyian, doa, pendengaran kami akan firman. Sehingga kami Tuhan tahu bagaimana kami harus bersikap di dalam setiap kami beribadah. Kami tahu bersikap tunduk dan hormat santun di hadapan Tuhan dalam beribadah kami. Sehingga kami Tuhan betul-betul menyembah Engkau dari hati dan dari diri kami. Dan kiranya setiap ibadah yang kami lakukan tidak melukai hatimu dengan segala gerak hidup kami. Dan Bapa, kami bersyukur juga kalau Tuhan selalu memelihara kami, memberkati kami dengan berkat-berkat materi, kesehatan, perlindungan. Sehingga biarlah kami tahu juga Tuhan mempersembahkan yang terbaik kepada kami. Bukan soal nominal, tapi bagaimana kami mengerti mengapa kami memberi persembahan kepada Tuhan. Karena kami sudah lebih dahulu mampu merasakan betapa luar biasanya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan untuk itu kami patut bersyukur. Dan Bapa, pada hari ini juga kami mau naikkan doa syafaat kami untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, yang barangkali Tuhan masih di dalam kondisi fisik yang kurang sehat. Ada Inang Marta Sitompul, Amang Roy Doyono Sregan, yang masih dalam tahap pemulihan hari
Biarlah kiranya Tuhan semakin memberkati kesehatan mereka, semakin memberkati visi mereka, agar ke depan mereka Tuhan betul-betul pulih total, sehingga mereka bisa berkegiatan seperti biasanya sedia kala, bahkan bisa beribadah bersama-sama kami di tengah-tengah gereja ini. Dan banyak mungkin Tuhan jemaat-Mu yang mengalami keletihan secara psikis, pikiran, karena situasi yang tidak menyenangkan saat ini. Banyak kepala keluarga yang bergumul untuk terus menghidupi kebutuhan ekonomi di tengah-tengah keluarga. Ada yang barangkali Tuhan sedang dirumahkan dan terus mencari pekerjaan yang menetap. Biarlah Bapa Engkau mengasihani setiap kepala keluarga, setiap orang tua yang terus memohon kepadamu untuk menunjukkan jalan pekerjaan yang baru, pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan kalaupun sampai saat ini mereka belum menemukannya, biarlah Roh Kudus memimpin, sehingga mereka tidak berputus asa, tetapi mereka juga tetap bersemangat, tetap memiliki pengharapan, dan mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Ini adalah situasi yang mungkin sulit sekali Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Tapi biarlah Bapa, iman kamilah yang menyelamatkan kami, sehingga kami tidak menjadi gentar, tidak menjadi berputus asa. Bapak, kami juga mendoakan untuk tim gugus tugas yang terus bekerja melayani Tuhan melalui apa yang mereka pahami, pengetahuan yang mereka miliki, dan tenaga yang mereka miliki, sehingga protokol kesehatan gerejamu ini dalam peribadahan kami boleh terlaksana. Berilah mereka Tuhan kesehatan, jauhkan mereka dari mara bahaya, beri sukacita dalam kehidupan mereka Bapa, sehingga mereka semakin bersukacita dalam pelayanannya di gereja sebagai tim gugus tugas untuk masa-masa COVID-19 ini. Begitu juga Tuhan untuk setiap tim yang terlibat dalam peribadahan online. Kau juga berkati mereka Tuhan, Engkau tambahkan sukacita juga Bapa, sehingga mereka juga selalu bersukacita dalam pelayanannya. Dan demikian untuk kami semuanya para pelayan Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah kesulitan bergerak, di tengah-tengah kesulitan untuk menghirup udara segar dan banyak kesulitan lain. Tapi biarlah Tuhan, kami para pelayan Tuhan, khususnya para pelayan tapisan yang sudah Tuhan percayakan, boleh bertanggung jawab untuk setiap pelayanan kami, dan kami bersukacita karena Tuhanlah yang melayakkan kami melayani Engkau di tengah-tengah gereja. Berikan kepada kami Tuhan hati yang gembira, berikan kepada kami Tuhan kebercukupan, berikan kepada kami juga Tuhan keluarga yang mendukung, sehingga setiap dalam pelayanan kami semakin bersyukur kehadapan Tuhan dan memandang ini sebagai suatu anugerah. Kami juga berdoa Bapa di hadapan-Mu untuk rencana panitia pemilihan majelis jemaat yang terus bergumul memikirkan proses pemilihan ke depan ini yang terbaik Bapak, karena ini sesuatu hal yang baru bagi kami, bukan sesuatu hal yang kami bisa beradaptasi dengan cepat. Kami berhadapan dengan dua peribadahan online dan offline, dan tentu Tuhan panitia harus memikirkan lebih cermat lagi untuk setiap proses yang akan ditempuh dalam nanti suksesnya pemilihan priorisasi di tengah-tengah gereja. Beri mereka hikmat, beri mereka kekuatan dan kesehatan, beri mereka kesatuan hati dan pikiran, supaya mereka Tuhan boleh mengumpulkan ini dan menghasilkan keputusan yang terbaik. Demikian juga Bapa, kami mendoakan untuk tanah pertapatan gereja-Mu Tuhan, yang terus menjadi pokok doa kami, sehingga Tuhan kami memiliki
kami boleh mendirikan ruang gereja kami Tuhan, supaya disitulah kami boleh kedepannya beribadah dengan pasti ya Bapa. Tuhanlah yang menunjukkan kepada kami, terlebih kepada panitia yang sudah terpilih, untuk boleh menempuh langkah-langkah yang tepat untuk mencari lahan petapatan. Karena Tuhan Kau mengetahui juga Bapa, ini adalah pergumulan besar. Kami minoritas dan juga Tuhan banyak hal yang masih kami pikirkan. Sehingga biarlah Tuhan segala kesukaran ini Tuhan dalam pikiran kami tidak menjadi beban yang besar, tetapi menjadi suatu cara kami semakin menggantungkan diri bermohon kepada Tuhan, memohon petunjuk daripada Tuhan. Ya Allah Bapa yang terkasih, banyak hal yang mungkin tidak tertuangkan dalam doa syafaat kami ini, khususnya untuk setiap pergumulan jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tapi Tuhan Kau yang Maha Tahu, Engkau Maha mendengar, dan dengan cara Tuhan kami yakin Kau selalu memberikan jawaban kepada kami. Biarlah kami boleh menantikan jawaban yang terindah daripada Tuhan untuk setiap hal yang menjadi pergumulan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Bapa. Melalui Yesus kami sampaikan doa permohonan kami ini dalam ucapan syukur. Amin.
kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan, kita boleh saling sapa ke depan dengan salam namaste. Kami semua petugas boleh hadir. Bisa. 400 orang nonton. 400. Nonton.
Selamat hari Minggu semuanya, Mang Inang. Kita akhiri hari ini ya. Betul.